Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Zaki Ghazali dan Pratama Rizky Kurniawan akan menjelaskan sedikit tentang Message Pattern Integration. Sebelum mengetahui tentang apa itu Message Patterns, terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah apa yang muncul pada fase integrasi. Nah, yang pertama, jaringan yang tidak stabil. Jaringan yang ada saat ini tidak bisa menjamin data yang dikirim pasti akan sampai ke penerima. Bisa jadi data yang dikirim tersebut hilang di tengah jalan atau jaringan diinterrupt atau dihentikan oleh proses lain. Yang kedua, pengiriman data lewat jaringan itu cenderung memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, aplikasi yang berkomunikasi itu berbeda satu sama lain, baik dalam segi data format maupun bahasanya. Nah, diperlukan suatu solusi agar aplikasi-aplikasi ini dapat berkomunikasi dengan baik, ya, atau dapat bertukar data dengan baik. Yang terakhir adalah perubahan pada suatu aplikasi itu sangat sering terjadi. Oleh karena itu, pada fase integrasi harus dilakukan desain integrasi yang menyebabkan ketergantungan antara aplikasi itu seminimal mungkin, sehingga perubahan pada suatu aplikasi tidak menyebabkan perubahan pada sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi lain. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, para developers mengembangkan metode-metode untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi atau sistem yang ada. Yang pertama adalah file transfers, shared database, remote procedure invocation, dan messaging. Metode file transfer sendiri adalah suatu aplikasi membuat suatu file yang kemudian akan dibaca oleh aplikasi lain. Prosesnya kira-kira seperti ini. Suatu aplikasi A membuat file yang disimpan pada lokasi tertentu, kemudian aplikasi B akan membaca dan memproses data-data yang ada dalam file tersebut. Untuk itu, lokasi file dan nama file harus disetujui dan diketahui oleh kedua aplikasi tersebut. Yang kedua adalah shared database. Shared database ini adalah yang paling umum yang sering digunakan oleh para developers. Aplikasi-aplikasi yang diintegrasi itu memakai satu database yang sama. Yang terakhir dan yang akan kita bahas lebih dalam adalah messaging. Apa itu messaging? Messaging adalah suatu proses komunikasi antara aplikasi atau program yang terjadi secara sinkronus. Suatu aplikasi mengirim pesan ke sebuah channel yang dapat diakses oleh aplikasi-aplikasi lain atau penerima. Untuk lebih memahami konsep messaging dan synchronous dan asynchronous communication, kita dapat mengambil contoh kasus telepon sistem. Ketika seseorang ingin melakukan panggilan telepon, maka sang pemanggil atau pengirim pesan harus menunggu penerima untuk mengangkat telepon tersebut. Saat komunikasi dilakukan, si pemanggil tidak dapat melakukan aktivitas atau proses lain dan harus menunggu jawaban dari penerima baru kemudian dapat melakukan aktivitas atau proses lain. Nah, hal ini disebut komunikasi secara sinkronus. Lain halnya ketika si pengirim atau pemanggil melakukan komunikasi atau mengirim pesan ke voicemail. Si pengirim pesan tidak perlu dapat melakukan aktivitas atau proses lain setelah mengirimkan pesan yang ingin dikirim ke voicemail tersebut. Nah, kemudian penerima nanti dapat mengakses pesan-pesan yang ingin didengar pada sistem voicemail ini. Nah, proses messaging ini kira-kira mirip dengan proses voicemail yang tadi dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan channel? Channel adalah abstraksi yang menghubungkan
aplikasi-aplikasi atau program yang ingin berkomunikasi. Channel juga menampung pesan-pesan yang dikirim oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, untuk berkomunikasi, aplikasi-aplikasi ini harus menyetujui dan membuat suatu channel tertentu. Pengirim mengirim pesan ke channel tersebut dan penerima mengakses pesan yang ingin diproses pada channel yang sama. Berikut proses pengiriman pesan yang terjadi pada antar dua aplikasi. Pertama-tama, sender membuat pesan dan mengisi data yang diperlukan. Yang kedua, sender mengirim pesan dan memasukkan tersebut ke channel yang berada di komputer sender. Kemudian, sender mengirim pesan ke komputer receiver melalui channel yang tersedia. Yang keempat, receiver menerima dan membaca pesan yang dikirim. Kemudian, receiver memproses pesan yang telah dikirim tersebut. Message system, atau disebut juga message oriented middleware, adalah sistem yang akan mengatur pengiriman dan penerimaan pesan tersebut. Contohnya adalah message system yang memakai message bus pattern ini. Message bus ini yang nanti akan mengatur komunikasi antar aplikasi-aplikasi tersebut. Berikut merupakan keuntungan menggunakan messaging pattern pada integrasi. Pertama, messaging pattern mendukung integrasi antar aplikasi yang berbeda platform atau berbeda bahasa. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada section berikutnya. Yang kedua, messaging pattern mendukung asynchronous communication, sehingga proses-proses dapat berjalan secara paralel. Dengan adanya asynchronous communication, maka messaging pattern ini juga mendukung aplikasi-aplikasi yang tidak selalu terkoneksi ke jaringan. Proses sinkronisasi dari aplikasi-aplikasi tersebut juga dapat berjalan dengan baik, karena pesan-pesan yang dikirim ke aplikasi tersebut tetap terekam dalam channel. Sehingga ketika aplikasi tersebut terkoneksi, pesan-pesan yang dikirim tersebut dapat diakses oleh aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai messaging system yang ada pada message pattern. Buku atau sumber yang saya pakai yaitu Enterprise Integration Patterns yang dibuat oleh Gregor Hope dan Bobby Wolf. Atau isi dari buku tersebut juga dapat dilihat di www.enterpriseintegrationpatterns.com. Nah, message system. Saya tidak menjelaskan mengenai isi-isinya, cuman saya akan menjelaskan beberapa konsep yang ada dalamnya. Nah, seperti message channel, pipes and filter, message router, message translator, dan message endpoint. Oke, yang pertama kita akan ke message channel. Message channel ini bisa dibilang berupa channel-channel atau poin-poin dalam suatu pengiriman pesan, dari mana pesan itu diterima dan pesan itu dikirim. Nah, di sini ada beberapa tipe dari channel, yaitu ini ada point-to-point channel, ada publish and subscribe channel, ada data type channel, invalid message channel, dead letter channel, guaranteed delivery, channel adapter, messaging bridge, dan message bus. Oke, yang pertama kita akan ke point-to-point channel. Nah, sistem dari point-to-point channel ini dalam messaging channel, dia tuh mengirimkan suatu data. Misalkan dari sender ini mengirimkan suatu data. Nah, contohnya kayak gini. Ini sender, dia mengirimkan 3 buah pesan. Ya berupa order 1, order 2, dan order 3. Melalui point-to-point channel. Nah, saat receiver menerima, receiver itu juga akan menerima semuanya, yaitu pesan ke 1, 2, dan 3. Nah, jika suatu pesan yang dikirim oleh sender itu ada banyak dan receiver yang menerimanya juga tidak satu, nah dia akan dispesifikan. Jadi saat pesan tersebut dikirim melalui point-to-point channel, yang menerimanya itu atau receivernya itu hanya boleh satu, dan itu menerima semuanya, jadi tidak menyebar. Jadi misalkan satu sender misalkan dia mengirim satu pesan
ke point to point, di mana receivernya itu misalkan ada 1, ada 2, ada 3. Nah, dia akan menentukan sendiri dia akan dikirim kemana. Misalkan dia akan mengirimnya ke receiver 2, maka receiver 1 dan 3 tidak akan menerima karena dia tidak mengatur masalah seperti itunya dalam point to point channel. Yang kedua ada publish and subscribe channel. Nah, ini sistemnya tuh mirip kayak point to point channel, namun penerimanya itu bisa semuanya, jadi kayak broadcast seperti itu. Contohnya yang dapat kita lihat ya, seperti di YouTube. Nah, di YouTube gini, saat publisher atau misalnya pembuat videonya itu dia mengupload video, dia akan mengirimkan pesan berupa addressnya, di mana address itu berisi data-datanya, baik itu video atau linknya atau apa. Nah, dia akan mengirimkan suatu pesan tersebut. Nah, dia mengirimkan, masuklah ke publish and subscribe channel. Nah, saat ada subscriber yang akan menerima, nah dia akan mengambil dari publish and subscribe channel ini, dari sini. Nah, pada saat diambil, addressnya itu dirubah. Nah, kalau dari YouTube itu, yang perubahan addressnya itu bisa kita lihat dari view-nya, atau mungkin dari like-nya atau dislike-nya, seperti itu. Jadi setiap subscribernya dia ini mengambil data dari suatu publish and subscribe channel, dia akan selalu mengubah addressnya. Jadi saat ini mengakses, maka ini address satu mengakses berubah. Terus di sini juga ntar berubah lagi dari yang ini juga berubah lagi dari yang atasnya. Seperti itu. Jadi akan selalu ada perubahan saat setiap kali subscriber itu mengambil atau meminta pesan. Nah, publisher di sini juga bisa berperan sebagai subscriber. Jadi saat dia udah upload, kemudian dia ingin melihat juga, dia bisa juga menjadi subscriber dari data yang telah dikirimkan ke publish and subscribe channel ini. Berikutnya adalah data type channel. Nah, data type channel ini lebih identik kepada tipe data yang dikirimkan oleh satu sender kepada receiver. Jadi gini, suatu sender dalam mengirimkan data, dia tahu data yang dikirimkan itu rupanya apa. Seperti yang di sini ada, dia tahu dia mengirimkan query, dia mengirimkan price quote, dan dia juga bisa tahu dia mengirimkan misalkan purchase order. Nah, data type channel ini dia membuat suatu channel di mana channel itu khusus untuk suatu data tipe. Jadi seperti ini. Di sini ada query, dia dimasukkan ke query channel. Price quote dimasukkan ke price quote channel. Purchase order dimasukkan ke purchase order channel. Nah, tujuannya itu gini. Jadi supaya receivernya tahu dia perlu apa. Misalkan dia perlu query. Nah, dia tahu query itu dia harus ambil dari mana. Jadi tidak ada kesalahan data tipe. Jadi misalkan receiver kalau butuh query, dia akan mengakses dari query channel langsung. Dia butuh price quote, dia ngambilnya price quote channel langsung. Tidak ada kemungkinan dia price quote tapi dia ngambilnya query channel karena data type-nya sudah ditentukan. Seperti itu kalau data type channel. Nah, berikutnya ini ada invalid message channel. Nah, ini tuh seperti yang sering kita lihat ya kalau dalam kehidupan tuh invalid message itu seperti ya kesalahan data type lah, seperti itu. Jadi saat sender ini dia mengirimkan pesan nih berupa 3 pesan di sini. Dimana yang satu dan yang ketiga dia udah dijelaskan. Itu tuh tipenya tipe sesuatu gitu. Tapi yang ini dia tidak dijelaskan. Terus pada saat masuk channel dia telah dimasukkan 3-tiganya dan pada saat diterima ternyata cuma dapat 2. Nah, yang ini tidak dapat diterima, maka dia akan diteruskan langsung ke invalid message channel bahwa dia itu tidak valid lah data tipenya atau penerimaan datanya itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau ini berhubungan pada data tipenya ya. Oke, berikutnya lanjut lagi ke dead letter channel. Di dead letter channel ini sering kita lihat ya kalau misalnya pengiriman data yang gagal. Mungkin lebih identiknya kayak gimana ya? Kayak nge-upload atau kayak sending file gitu lewat email, tapi tiba-tiba koneksi terputus waktu saat ngirim. Biasanya kan dia lalu pas upload atau pas ngirim tuh
tentu ada gagal aja. Nah, seperti itu. Dia tuh melakukan prosesnya kayak gini. Suatu sender atau misalkan kita yang sedang mengirimkan. Nah, kita mengirimkan pesan. Message inilah. Message itu bisa berupa apapun, bisa berupa file, bisa berupa data atau apapun. Jadi kirimkan kepada suatu channel. Nah, pada saat kita mau mengirimkan kepada suatu receiver, internet receiver, dia ternyata terputus, nggak bisa, gagal. Nah, maka channel ini akan menghandle dia, lalu mereroute atau merouting ulang addressnya yang di routing ulang menjadi message-nya menjadi dead message. Nah, dead message-nya ini dia akan diakses kepada dead letter channel untuk disimpan pada channel tersebut. Jadi sebagai pesan lah, pesan error seperti itu. Nah, ini tuh biasanya untuk yang kayak pengiriman gagal ya intinya mah. Jadi kalau ada tugas atau misalnya pengiriman tugas atau file atau apapun, pada saat pengiriman dia gagal, dia akan munculkan suatu pesan. Nah, itu adalah dead letter channel-nya ini. Dead letter channel ini. Nah, di sini sebenarnya gini ya, kalau yang guaranteed delivery itu bukan berupa ya komposisi channel lah ya. Dia tuh semacam kayak keuntungan atau apa gitu ya. Jadi gini, sender dia saat mengirimkan pesan, dia dimasukkan ke disk. Nah, dia di sini sebagai tempat penyimpanan nih, seperti ini. Jadi sender dia mengirimkan ke disk. Nah, dari suatu komputer aja lah ya. Nah, di sini ntar dia akan mengirimkan pesan lagi ke disk yang ada di komputer 2 yang kemudian akan diterima oleh receiver. Nah, kenapa disebut ini ada guaranteed delivery? Jadi gini, saat si sender ini mengirimkan, dia akan masuk di sini. Nah, saat si pesan misalkan dikirim ke sini, tapi ternyata dia tidak aktif, pesan itu tidak akan langsung hilang. Dia itu ditampung dulu di sini. Jadi ada timeout sekitar berapa gitu untuk terus mencoba. Nah, saat si komputernya ini muncul, dia akan terus-terusan mencoba ini kan. Saat dia muncul, komputer satu ini baru mengirim disknya ke sini dan si komputer 2 ini, komputer 2 sebagai receiver itu dia menerima pesannya gitu. Jadi nggak akan ada loose filenya gitu. Jadi saat kita ngirim ya dia masuk sini aja dulu ke disk satu pada komputer satu, menunggu komputer lainnya buat nyala baru dikirimkan. Seperti itu. Makanya guaranteed delivery membuat pengiriman pesan itu jadi aman lah. Nah, berikutnya ada channel adapter nih. Channel adapter itu gini, aplikasi nih. Suatu aplikasi kan mempunyai API atau ya bisa dibilang ada fungsi-fungsi tertentu gitu yang dilakukan. Nah, channel adapter ini berfungsinya adalah untuk mengakses gitu, apa ya namanya ya, mengakses pesan atau misalkan dari suatu aplikasi. Misalkan di sini ada aplikasi satu lagi, dia mengirim pesan, nih masuk message channel masuk ke message. Nah, message channel ini tadi dia berisinya misalkan dia meminta dari aplikasi sebelah itu, dia meminta mengerjakan suatu fungsi yang ada pada aplikasi ini. Nah, dia mengirimkan ke channel adapter dan channel adapter ini menghandle dia untuk melaksanakan fungsi yang ada di satu aplikasi ini. Nah, setelah itu beres, dia akan kembalikan ke sini berupa nilai. Dan channel adapter ini akan mengirimkan lagi menjadi suatu message baru dan mengirimkannya kembali kepada si aplikasi yang membutuhkannya itu. Jadi channel adapter itu perangkat penghubung antara API dengan message-nya itu gitu. Jadi ini sebagai perangkat antara aplikasi, antara ujung-ujungnya seperti itu. Nah, setelah tadi kan kita ada message adapter ya, ya adapter channel itulah. Nah, sekarang kita ada messaging bridge. Nah, messaging bridge itu kan kalau tadi adapter itu adapter channel tuh dia menghubungkan antara aplikasi, channel, aplikasi. Nah, kalau messaging bridge ini tuh dia menghubungkan antara messaging system. Jadi suatu messaging system yang segitu besar
Terus kemudian ada suatu aplikasi lagi yang mencakup dengan messaging system besar. Dia mau dihubungkan nih. Nah, kan kalau hanya adapter doang, dia akan susah. Sedikit demi sedikit lah ya namanya. Nah, dia dihubungkan oleh satu messaging bridge. Jadi dia ntar pengiriman dan penerimaan seperti digambarkan sini. Dia mengirimkan dan menerima. Nah, melalui messaging bridge ini. Jadi pengiriman kalau dia permintaan mau ngelakuin fungsi sesuatu pada aplikasi di messaging system 1 atau messaging system 1 ingin menerima informasi yang ada di messaging system 2, dia melalui messaging bridge. Nah, seperti itu. Konsepnya sendiri ya seperti umum kata-katanya ya, messaging bridge, jembatan. Jadi menjembatani antara dua messaging system ini. Seperti itu. Berikutnya ada message bus. Nah, kalau message bus ini yang di tengah ya, message bus, bukan yang di samping-samping. Message bus ini dia sebagai middleware atau penengah lah ya dari antara aplikasi-aplikasi yang terhubung pada message bus tersebut. Jadi dia sebagai penengah agar aplikasi tersebut dapat terhubung. Nah, misalkan gini. Ini anggap aplikasi 1, aplikasi 2, dan aplikasi 3. Nah, saat si aplikasi 2 ini ingin mengakses suatu fungsi, dia akan langsung masuk ke message bus. Di mana dia itu di sini ada channel-channel, ada yang seperti tadi ya, pengaksesan datanya, yang pengiriman file memori, berupa message apa, info function apa, dari suatu aplikasi lah apa. Nah, dia akan mengirimkan. Terus misalkan yang dia mengirimkan suatu fungsi. Fungsinya itu di mana ada di aplikasi 1. Nah, dia akan mengirimkan sini, terus masuk ke channel adapter. Di channel adapter dia akan memerintahkan si aplikasi ini untuk menjalankan fungsi yang telah ditentukan oleh si application 2. Nah, ntar pada saat selesai, sesuai dengan tadi channel adapter, pesannya dikembalikan lagi ke si application 2. Jadi ini antara menghubung antara aplikasi. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya yang juga bisa dibilang sebagai channel untuk seluruh aplikasi. Nggak cuma 2, jadi bisa banyak. Seperti itu. Nah, dalam penerapan yang kali ini, saya akan menghubungkan yang ini tuh ke Mule. Soalnya gini, Mule sebenarnya adalah Mule ESB itu middleware antara aplikasi. Jadi dia menciptakan service dari suatu aplikasi agar bisa diakses oleh aplikasi lain. Seperti itu. Jadi seperti sama dengan message bus ini. Dia menyediakan service juga yang message bus dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Berikutnya ada pipes and filter. Nah, pipe ini kalian tahu kan pipe? Ya, pipe itu jadi cara kerja pipe itu dia tuh membagi suatu proses yang besar, ya, yang luas, yang kompleks menjadi beberapa proses kecil yang berurutan. Misalnya suatu proses pemesanan. Dia satu proses itu besar kan. Pemesanan itu ada perhitungan apa-apanya, terus pencatatan data, hasil akhir, kayak gitu. Nah, dengan menggunakan pipe, kita akan memecah-mecah menjadi beberapa proses kecil. Misalkan pencatatannya dipisah jadi di fungsi lain atau di filter lain. Terus pemasukan data, terus pembayaran itu dipisah-pisahkan. Jadi tidak menjadi satu besar, yaitu pembayaran, seperti itu. Nah, di sini ada lagi filter. Filter itu merupakan suatu langkah proses yang independen. Nah, maksudnya suatu langkah berarti dia step by step. Jadi suatu pipe itu adalah kumpulan filter sebenarnya. Jadi satu proses besar dipecah. Nah, setiap pecahannya itu dia itu filter. Jadi dari awal sampai akhir, pipe itu menyambungkan antara filter yang pertama dan kedua dan ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir. Gitu. Nah, pipe itu seperti itu kerjanya. Nah, ini ada contohnya. Dari sini kita dapat lihat. Ini suatu message datang nih. Incoming order. Nah, dia asalnya ini keseluruhan disatukan. Kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Decrypt, authenticate, dan dedup. Nah, saat pertama kali pesan diterima, dia akan lanjutkan nih. Langsung ke filter decrypt. Nah, hasil dari decrypt ini dia akan dilanjutkan oleh pipe ke
authenticate untuk kemudian diproses lagi oleh dedup. Nah, dedup ini ntar hasil dari dia akan diteruskan oleh pipe ini. Berhubung filternya sudah habis, maka dia akan menampilkan misalkan clean order. Ini menampilkan pesan baru hasil dari seluruh proses ini. Nah, seperti itu cara penggunaan pipe and filternya ini. Berikutnya ada message router. Message router membantu menentukan suatu pesan akan dikirim kemana atau difilter oleh filter yang mana sebelum akhirnya diterima oleh receiver. Nah, kita langsung ke contoh aja. Di sini kita dapat lihat suatu pesan ini dia masuk ke dalam suatu channel in queue. Nah, di sini saat dia keluar, dia akan di-route. Pesan itu akan dikirim kemana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang udah ada misalkan. Jadi tidak asal route-nya itu dia misalkan mana ya. Nah, dia bisa dari sini nih. Dari sini ternyata dia route-nya harus ke 1. OutQ 1. Berarti dia pesannya ke sini. Masuk ke channel OutQ 1, kemudian diterima oleh receiver. Nah, kalau misalnya dia di message router ini ternyata menghasilkan aksesnya ke yang OutQ 2, berarti ntar dia pesan ini tidak akan muncul di sini tapi munculnya di bawah. Lalu masuk ke OutQ 2 dan akan diterima oleh receiver kedua atau filter kedua. Gitu. Nah, berikutnya ada message translator. Sesuai dengan namanya ya, translator. Yaitu mengubah atau menerjemahkan suatu data format yang didapat dari suatu aplikasi atau suatu filter sebelumnya menjadi data format yang lain agar dapat digunakan oleh aplikasi atau filter yang lainnya. Nah, kan translator itu kan intinya menerjemahkan agar dapat dipahami. Seperti kita mentranslator atau translate dari suatu bahasa, misalkan dari Inggris ke Indonesia agar dipahami oleh orang-orang Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya juga sama. Nah, di sini ada contohnya, message translator. Message translator ini mengirimkan pesan, misalkan contohnya nih. Dia mengirimkan pesan, ada 3 buah pesan ya. Nah, pada saat ada 3 buah pesan ini, dia masuk ke filter translator, message translator ini. Nah, dari sini dia terjadi proses. Jadi bisa merubah urutan, bisa merubah isi, bisa merubah format, tergantung dari permintaan yang translator itu. Nah, hasil dari dia kemudian ditampilkan lagi nih, menjadi seperti ini. Datanya, jadi data baru gitu. Yang pertama kan harusnya tadi yang hijau, merah, biru. Sekarang dia berubah menjadi biru, hijau, merah. Seperti itu. Nah, message endpoint. Message endpoint ini menghubungkan suatu aplikasi dengan message channel sehingga suatu aplikasi dapat mengirim atau menerima pesan dari aplikasi lain yang terhubung. Bisa dibilang gimana ya? Menghubungkan suatu aplikasi dengan message channel. Jadi suatu aplikasi nih, startnya dihubungkan dengan message channel, itu memiliki endpoint. Endpointnya ini berupa data yang akan kemudian menjadi message diterima oleh channel. Dan pada saat terakhir juga channel mengirimkan mengirimkan message. Nah, message-nya itu akan menjadi data endpoint pada aplikasi yang penerimanya. Gitu. Itu juga menjadi message endpoint. Nah, contohnya seperti ini. Nih, di sender application ini ada suatu data. Nah, datanya ini menjadi suatu message endpoint pada aplikasi tersebut. Nah, message-nya ini dia akan dikirim ke suatu channel, kemudian dia diterima menjadi message endpoint oleh receiver. Nah, dan dari sini dia akan diubah menjadi suatu data oleh receivernya tersebut. Kemudian dapat dipakai pada aplikasinya. Seperti itu. Ini sedikit contoh mengenai message system yang tadi saya telah jelaskan ya. Nah, di sini ada beberapa channel, bisa dibilang channel ya. Ini ada HTTP, ada choice, database, object, XML. Nah, HTTP ini dia tuh merupakan satu channel di mana dia memiliki endpoint di awal dan endpoint di akhir. Endpoint di awal tuh bisa berupa request dari user
Dan endpoint di akhir itu responsnya setelah dia melakukan suatu proses channel ini dan akan membalikkan itu berupa respon. Nah, di sini ada choice. Sesuai gambarnya tadi kita dapat lihat ya, di choice itu ada gambar seperti ini nih. Dia tuh message router. Dia yang ditentukan oleh apa ya namanya? Ya, message yang dikirim dari HTTP ini ke flow selanjutnya atau filter selanjutnya, dia akankah dia ke database 1 ataukah dia ke database 2. Nah, terus hasil dari yang ini dikirimkan ke object to XML. Nah, dari object to XML ini kita akan kembalikan menjadi suatu respon atau endpoint-nya, data berupa XML-nya ini. Nah, kita lihat dalaman dari HTTP-nya. Di sini ada HTTP listener configuration. Nah, ini adalah suatu konfigurasi dari HTTP, dari channel HTTP. Nah, di sini ada host itu dapat ditentukan dia mau apa. Nah, misalkan ditentukannya localhost dan portnya 8081. Nah, tadi kan kita udah di set ya, hostnya itu localhost, portnya itu 8081. Jadi saat dia mengakses localhost port 8081, dia akan mengakses pada server yang telah ditentukan itu. Nah, di sini ada path. Path itu diisi oleh saya tulis di sini select customer. Jadi saat tadi tulisnya localhost port 8081 terus slash select customer, maka dia akan menjalankan satu flow ini. Dia akan masuk ke HTTP ini dan melakukan prosesnya dan memberikan responnya. Nah, saat dia diterima, message ini akan diteruskan ke choice. Nah, choice-nya ini, routernya ini dia akan ditentukan. Di sini ada contohnya ya. Nah, di sini ada query param ID. Nah, jadi kan kalau gitu kita ada suatu ID yang dimasukkan. Misalkan ID-nya itu sama dengan 0, maka dia akan masuk database ke 1. Jika tidak atau selain itu, dia akan masuk database 2. Nah, di database itu kita lihat sendiri. Di sini ada nah ini. Di sini kita lihat ada query. Database 1 ini, di sini ada select bintang from customer. Apa bedanya dengan yang database kedua? Database kedua, dia ini beda query-nya. Select bintang from customer where KTP diisi sama dengan si ID yang telah dikirimkan oleh si request dari usernya itu, dari yang pengguna webnya. Nah, setelah hasil ini didapat, maka kita akan meneruskan ke translatornya. Di sini ada message translator berupa object to XML. Nah, sesuai namanya tadi kan, translator itu mengubah suatu data format menjadi data format lain yang kemudian akan dipakai pada proses selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengubah suatu objek tadi yang dari berbentuk database, kita akan rubah menjadi suatu format XML. Nah, format XML-nya itu seperti apa? Seperti ini. Dia akan mengambil data dari sini dan akan mengubahnya menjadi beberapa bagian langsung dalam format XML. Nah, objek XML ini sudah dihandle langsung oleh plugin mulainya sendiri. Jadi tidak perlu ada pengkonfigurasian lagi, kecuali jika Anda ingin menambahkan kelas-kelas tertentu untuk menjadi XML. Nah, itu boleh ditambahkan. Nah, dari objek XML ini dia akan mengembalikan jadi berupa respons ke HTTP yang tadi diakses dan kemudian ditampilkan hasilnya ke sini, ke HTTP ini. Nah, sebelum menjalankan kita harus punya dulu database-nya ya. Database-nya ini dia terkait ke MySQL configuration-nya nih. Nah, ini database-nya namanya test. Database test, terus localhost-nya dan port-nya dari set. Nah, pada saat itu kita coba kita lihat di XMPP-nya. Localhost phpMyAdmin. Nah, kita lihat di sini ada database test dan di sini ada tabel customer.
di sini ada tabel customer ya. Nah, di sini ada pertama ada Zaki. Berdasarkan KTP, nama, alamat, nomor telepon. Memiliki 4 field ini. Nah, sekarang lihat di sini MySQL dan Apache sudah aktif, kita matikan saja. Karena di pluginnya ini, dimulainya ini, dia membuat server, jadi tidak memerlukan Apache lagi. Tidak perlu Apache atau Tomcat untuk merunning servernya itu. Oke, nah sekarang kita coba jalankan. Nah, dia mau coba memproses semuanya dan kemudian membuat servernya. Nah, statusnya sudah deploy ya. Status sudah deploy, aplikasinya MongoDB example, domainnya default. Nah, kita buka di sini. Berdasarkan address tadi. Hostnya, portnya, terus pathnya. Nah, kita misalkan tidak mengisi apapun, jadi select customer ID-nya tidak dimasukkan. Nah, maka dia akan menampilkan seluruhnya, seluruh data yang didapat oleh database dan mengonvertnya jadi objek ke XML. Seperti itu. Nah, ini 1, terus 2. Nah, jika kita menambahkan ID sama dengan 1, misalkan kita ambil ID pertama, maka akan dapat satu data saja. Atau dapat kita bilang dia akan masuk ke proses database 2 ini, kemudian masuk objek to XML dan dikembalikan. Nah, sekian contoh dari message system ya dan presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.